tentu selalu bersyukur bahwa kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang sangat agung dengan menjadi umat Islam. Dan kenikmatan yang agung ini tentu tidak akan serta-merta tanpa ada perjuangan dari pendahulu kita, Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga Islam bisa kita rasakan saat ini. Ini bukan sekedar kisah masa lalu, tapi sebuah sirah, sebuah penjelasan yang hak dan bimbingan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Dari seorang yang telah mengenalkan kita kepada sesembahan manusia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun yang dikenal dengan tahun gajah, di kota Mekah lahir seorang bayi. Bayi laki-laki yang dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam telah mengabarkan akan kehadirannya dan ciri-cirinya kepada setiap umat. Bahkan dalam Injil oleh Isa alaihissalam disebut namanya sebagai Ahmad. Para ahli kitab sangat mengenalinya sebagaimana layaknya putranya sendiri. Bayi ini adalah penutup para nabi, manusia pilihan yang dimuliakan alam, yang diutus sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, sebagai penegas akidah dan penyempurna syariat. Bayi yang yatim ini oleh Aminah sang ibu, melalui bisikan Jibril alaihissalam, Allah telah memilihkan namanya untuk kekasihnya ini, yakni Muhammad, nama yang tidak lazim di kalangannya. Ahmad dan Muhammad berakar pada kata yang sama, dan dalam bahasa Arab yang sangat kaya makna, nama ini dapat berarti seseorang yang paling banyak memuji atau seseorang yang paling banyak dipuji. Setidaknya hari ini lebih dari 1,6 miliar umatnya memuji beliau dengan bersolawat, dan akan bertambah lagi dan akan semakin banyak lagi. Muhammad SAW tumbuh dengan perilaku cerminan namanya. Allah menjaganya dari segala kemaksiatan kafir Quraisy. Pemikirannya bersih dari tradisi kaumnya. Tubuhnya tak pernah dibungkukkan, bahkan kulitnya tetap suci. Tak pernah menyentuh berhala-berhala sesembahan kaumnya hingga wafatnya. Pujian demi pujian memang layak untuk pribadi yang selalu benar dalam lisan dan perbuatan. Kejujuran yang melekat pada diri Muhammad SAW bahkan mengagumkan kaum yang rusak dan sesat ini, hingga mereka menyebutnya dengan sebutan Al-Amin. Namun, penghargaan ini tidak untuk sepanjang usia. Hanya sampai waktunya tiba ketika Allah SWT menyampaikan wahyunya melalui Jibril alaihissalam untuk pertama kalinya, sekaligus penanda kerasulannya untuk mengemban risalah Allah SWT, yaitu Islam. Sejak saat itu, gelar Al-Amin pun pudar. Segala keluhuran perilaku tidak lagi dianggap hanya karena mendakwahkan Islam. Pujian berubah menjadi olok-olok hanya karena mengajak kaumnya menyembah Tuhan yang satu. Tak terhitung hinaan kepadanya dan pengikutnya. Fitnah-fitnah tak masuk akal dan puisi-puisi bohong layaknya media massa hari ini membanjiri kota Mekah, sehingga kaum muslimin menjadi ghuraba, yaitu orang-orang yang terasing bagi masyarakatnya. Al-Amin pun secepat kilat berubah dari orang-orang yang sama, kaum yang sama, dan masyarakat yang dulu memberi gelar tersebut. Dari lisan mereka pula saat ini memanggilnya sebagai penyair, dukun, tukang sihir, bahkan orang gila,
hanya karena mengajak kaumnya mengimani Al-Quran, kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran, وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Perubahan yang teramat berat dan membawa kesedihan dihadapi dengan kesabaran. Namun kesabaran Muhammad SAW bukan diam menanti perubahan dan pertolongan. Sembunyi-sembunyi bukan tidak berdakwah. Jangankan hinaan, bahkan ancaman nyawa tidak menunda ayat yang diturunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat. Dan pada awalnya, keislaman yang beliau dan pengikutnya tampakkan bukanlah masalah besar bagi kaum Quraisy. Hingga 3 tahun berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada beliau dalam firman-Nya untuk melakukan dakwah terang-terangan. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Dan sejak saat itu, berhala-berhala, tuhan-tuhan mereka beliau hinakan, menganggap batil mimpi-mimpi mereka. Beliau rendahkan tradisi leluhur mereka. Bahkan kepada kafir Quraisy yang menghina beliau ketika sedang tawaf, dengan tegas beliau sampaikan, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, apakah kalian tidak tahu bahwa aku datang untuk membinasakan kalian? Dan sejak dakwah terang-terangan dimulai, bagi kaum Quraisy, Islam telah melecehkan adat dan tradisi mereka, merusak persatuan dan mencerai-beraikan tali persaudaraan dan kesukuan di antara mereka. Dakwah Islam yang beliau bawa semakin tidak dapat dibendung dengan hinaan, fitnah, dan ancaman nyawa. Jalan tengah kompromi akidah mereka tawarkan. Harta, tahta, dan wanita juga mereka janjikan, dengan satu syarat, dakwah Islam harus beliau tinggalkan. Namun dengan keimanan dan bimbingan wahyu, semua itu ditolaknya. Dan Rasulullah SAW tetap berdakwah menyampaikan kebenaran akidah apapun resikonya. Dan keputusasaan kafir Quraisy telah melewati ambang batasnya. Penyiksaan dan pembunuhan keji akhirnya menjadi pilihan mereka, sehingga darah kaum muslimin tumpah di kota Mekah hanya karena mempertahankan iman dan akidah. Dan mereka lebih memilih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak cukup dengan semua itu, pengucilan dan isolasi yang menyebabkan kelaparan juga harus dialami Rasulullah SAW dan para sahabat. Hingga puncaknya ketika kesombongan dan kesesatan kaum Quraisy telah setinggi dan mengeras sebagai gunung karang, di mana mereka tak dapat lagi mendengar kebenaran. Mata dan hati mereka telah dibutakan sehingga mereka tidak dapat melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hijrah adalah perjuangan Rasulullah SAW dan pengikutnya untuk kelangsungan dakwah Islam, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Ikhlas berpisah dengan sanak saudara, harta, benda, dan kenangan tentang sebuah kampung halaman harus mereka tinggalkan. Dan Rasulullah SAW adalah cermin pemimpin sejati. Ditemani Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang terakhir meninggalkan kota Mekah menuju kota Yathrib, yang kemudian beliau rubah namanya dengan kota Madinah, yang artinya kota Nabi. Hijrah bukanlah muncul dari jiwa yang kalah. Hijrah semata-mata menjamin keselamatan dan darah kaum muslimin dari kelangsungan dakwah Islam yang harus terus berlanjut. Hijrah adalah kemenangan Islam. Seluruh ayat Al-Quran dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk diamalkan dan dijalankan di kota ini.
Syariat Islam mencapai bentuknya yang sempurna, bermula dan menyebar dari kota Madinah ini, hingga cahayanya kemudian menembus seluruh sisi ruang gelap bumi ini, hingga menyinari kita di sini saat ini, dan sampai kejayaannya akan Allah putar kembali. Adakah nikmat yang lebih baik dari selain menjadi umatnya? Dengan Islam, kita menjadi umat teristimewa, umat dari seorang manusia terbaik, kekasih ilahi, seorang Rasul yang berkesempatan melihat surga secara langsung yang Allah janjikan kepada umatnya. Surga yang bahkan para nabi yang pernah menjadi makmum ketika beliau melakukan sholat di Masjid Al-Aqsa pun diharamkan memasukinya sebelum beliau berada di dalamnya. Jibril alaihissalam pernah menyampaikan jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya yang soleh dan soleha adalah umat yang pertama yang akan masuk surga menjadi sebagai penghuni sebelum umat-umat yang lain dipersilahkan. Dengan disambut ucapan salam dari malaikat yang berbaris rapi di kanan kiri gerbang-gerbang pintu surga, yang di dalamnya terdapat bidadari yang suci yang bahkan tak tersentuh oleh para jin. Mencintai Rasulullah SAW lebih dari sebatas kelayakan. Apabila yang Rasulullah SAW akan berikan demi Islam dan kecintaannya kepada umatnya adalah sebagai hutang, maka hutang ini adalah hutang yang tidak akan terbayarkan walau seluruh umat dari awal dakwah Islam hingga berakhirnya dunia ini bersama-sama menanggungnya. Namun Allah dan Rasulnya tidak menganggapnya sebagai hutang. Allah dan Rasulnya telah menetapkan mencintai Allah dan Rasul adalah suatu kewajiban dan membencinya adalah suatu kemaksiatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang lebih mencintai dari suatu apapun melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam Al-Qur'an, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Kita semua tentu beriman akan Muhammad SAW adalah Rasulullah. Mencintainya adalah bukti kesempurnaan iman. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman hingga diriku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh umat manusia. Selalu dan pasti ada pengorbanan untuk cinta. Ukuran pengorbanan adalah ukuran besarnya cinta. Demikian juga mencintai Rasulullah SAW. Para sahabat yang dijamin menjadi penghuni surga telah meninggalkan kisah dramatis tentang apa dan bagaimana patutnya mencintai Rasulullah SAW. Namun semua itu akan berujung cerita manis kepada siapa saja yang ikhlas mencintai beliau, sebagaimana ucapan yang paling membahagiakan dari Rasulullah SAW kepada sahabat dari Anas bin Malik. Ada seorang yang bertanya pada Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Kapankah hari kiamat itu akan tiba? Kemudian Rasulullah SAW menjawab,
Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Seseorang itu lalu menjawab, wahai Rasulullah, aku belum menyiapkan puasa dan sholat yang banyak. Akan tetapi, aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka Rasulullah SAW bersabda, seseorang di hari kiamat akan bersama orang yang dicintainya, dan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Lalu Anas pun berkata, kami tidak lebih bahagia selain mendengar ucapan Rasulullah SAW, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Anas pun kembali berkata, aku mencintai Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap di hari kiamat nanti, aku bisa berharap di hari kiamat nanti bisa bersama mereka dengan rasa cintaku ini kepada mereka. Meskipun aku belum mempunyai amalan sebanyak mereka. Cinta yang dicontohkan oleh para sahabat adalah keikhlasan mencintai beliau dari apapun, termasuk diri mereka sendiri. Mereka merendahkan hati mereka untuk meneladani apa yang Rasulullah SAW lakukan, yang beliau benci dan yang beliau cintai. Mereka ada dalam barisan yang memperjuangkan apa yang baginda Rasulullah SAW perjuangkan. Dan manisnya iman yang telah mereka rasakan bukan hanya tersimpan dalam hati, tapi mereka dakwahkan sebagaimana yang Rasulullah SAW dakwahkan, hingga jauh menjangkau masa suatu kaum yang Rasulullah SAW rindukan perjumpaannya, yaitu orang-orang yang beriman, membenarkan perkataannya dan membelanya layaknya para sahabat, walaupun mereka belum pernah berjumpa ataupun hidup bersama Rasulullah SAW. Saudaraku, pernahkah engkau mendengar cerita gemuruh angin yang merobohkan gunung? Itu adalah sebuah keniscayaan. Namun Rasulullah lah adalah gunung yang sangat kokoh, yang gagah berdiri berhadapan angin gemuruh, hingga dia perlahan menjadi luruh. Rasulullah lah yang tetap sabar, meski mereka memakin menghujat dan memfitnah, hingga setiap telinga merah berbinga. Rasulullah lah yang mengatakan bahwa selamanya mereka menyembah Lata, Uzza, Manaf, Hubal, Nailah, Wad dan Isa, juga Yafas, Yafa dan Nars, dan nama-nama serupa itu. Sungguh tidak akan pernah memuaskan naluri ketuhanan mereka. Ya Rasulullah, sudikah engkau memaafkan aku? Maaf atas aku yang mengaku umatmu, tapi masih lalai terhadap kewajiban pada agamaku. Maafkan aku ya Rasulullah, yang mengaku umatmu namun masih melakukan banyak perbuatan yang hina olehmu. Maafkan aku ya Rasulullah, yang hanya diam membisu dan sibuk dengan duniaku saat engkau dicaci dan dihina oleh mereka. Ya Rasulullah, sungguh aku berharap di masa sisa umurku ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon ampunan dan atas segala kelemahanku. Aku ingin
menjadi seorang mujahid Islam yang berdiri tetap tegak untuk umat yang sedang guncang, menghalau dahsyatnya pengaruh pemikiran yang kufur yang menjauhkan saudara-saudaraku dari pemikiran Islam. Ya Rasulullah, mungkin aku belum mampu berjihad syahid seperti umat terdahulu, namun aku berusaha senantiasa meneladani sunnah-sunnahmu, menjadikanmu satu-satunya panutan, hingga nanti engkau berikan sebaris senyuman saat aku bertemu denganmu. Sholawat dan salam padamu ya Rasulullah.